apa tantangan hidup di Yogyakarta? Mereka nggak bisa jawab. Ekonomi itu persoalannya. Tantangannya adalah ekonomi. Malah saat ini awak jenenge bareng untuk dana es malah jadi provinsi termiskin sak Jawa. Leling lah. Leling tenan nih. Dana yang paling leluasa walaupun prosesnya jauh lebih panjang itu namanya dana keistimewaan. Dana IS. Nah, dana IS ini ketika Yogyakarta mendapatkan keistimewaan, kebetulan penjaga gawang utamanya itu saya dengan Mas Joko ini. Mas Joko ini salah satu pimpinan pansus di kebudayaan. Kalau saya ini dulu lebih sebagai apa ya namanya? Saya yang punya ide. Ya. Kurang lebih seperti itu. Yang mulang dulu kali nyeneni, Pak. Ya, jadi saya itu punya kebiasaan begini, Ibu Bapak. Kebiasaan saya ini saya pertahankan. Saya sering berada di belakang. Kemudian misalnya saya pingin suatu hari Mas Joko ini harus jadi bupati, itu ada di hati saya, maka saya mau memerankan Mas Joko sedemikian rupa agar punya jasa baik kepada daerah istimewa Yogyakarta maupun Bantul. Maka ketika Mas aku raiso iki lho isine ini, nanti saya dampingi tapi yang ngomong Mas Joko. Nah, tapi untuk kelebihan lain ini yang saya kalah sama Mas Joko. Nek bongso ngatur anggaran ini paling pinter gitu. Nah ini saya berguru khusus untuk itu. Tapi yang lain kira-kira ya dia berguru lah sama saya. Gitu ya Mas Joko? Iya, ini guyonnya. Nah kita balik ke dana keistimewaan. Ibu Bapak sudah paham ya, Yogyakarta itu daerah istimewa Yogyakarta itu mendapat istimewaan sejak tahun 2012. Sama paham deh, penyebabnya apa? Nah, ini saya sejarahkan sedikit ya, semoga cepat. Jadi begini, ketika Indonesia itu merdeka diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, Indonesia itu tidak punya duit. Maka sehari kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono menyatakan diri bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Yogyakarta itu dulu adalah negara berdaulat. Dados sakjane nggih mboten dijajah. Mergo nggih rada wedi niku Gubernur Jenderal Belanda itu kepada Sultan. Ada rasa hormat dibandingkan daerah lain. Nah, ning kok yo Joko iso ngenehi dhuwit ya. Lah ngoten nggih pertanyaane. Aming cah cilik ya. Lah ning Kabupaten Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, Kota Sleman. Ingah-ingih meneh gitu loh. Kok sugih? Kan ngoten nggih. Iso ngeragati negara. Ceritanya begini. Jogja dan Solo itu dulu satu kerajaan namanya Mataram. Kasih ingat teman ya. Pada tahun 1755 ada semacam konflik antara Pakubuwono III dengan Mangkubumi dengan Sambernyawa. Ngertos sih Sambernyawa? Nonton nyawa liwatnya sampai niku sing ten Mangkunegaran niku. Nah, intinya kemudian dari Solo itu minta kepada Gubernur Jenderal Belanda saat itu namanya Harting untuk supaya ditunggui perjanjiannya. Perjanjian itu pada tahun 1755 itu disebut Perjanjian Giyanti.
Intinya Mataram dibagi dua, Jogja dan Solo. Tapi Mataram dulu itu sebenarnya kalau ke timur sampai Madiun, kalau ke utara Pati, Rembang segala macam itu masuk Mataram. Nah, pada saat Belanda masuk di Indonesia dan di Jawa, itu dia butuh dermaga, pelabuhan. Nah, pelabuhan itu menyewa kepada Kerajaan Mataram, itu letaknya di Pati. Lalu nyewa niku 350 tahun, Pak. Nah, niku duitnya langsung bayangke pripun niku nggih. Nyewake omah wis semene niku pelabuhan. Nah, cerita dari pembagian Jogja dan Solo itu juga dibagi hartanya. Nah, harta ini kemudian oleh HB9 diberikan kepada Soekarno dan Hatta untuk menjalankan Republik Indonesia. Maka pada saat itu 5 tahun kemudian Soekarno menyatakan bahwa daerah Yogyakarta adalah daerah istimewa. Itu undang-undangnya nomor 3 tahunnya undang-undangnya tahunnya 1950. Sering pada nyebut 350, pikirnya nomornya 350. Itu dulu. Itu Mas Nur itu. Ya enggak gitu itu. Nah, itu yang pertama. Nah, dari situ tetapi pada saat itu keistimewaan DIY karena Indonesia juga masih merangkak, belum bisa mendapatkan apapun. Maka sampai akhirnya Soekarno jatuh atau dijatuhkan, tidak pernah mendapat keistimewaan. Nah, pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto punya satu prinsip, ora kena ono Surya kembar. Maka daerah keistimewaan juga tidak diberikan. Nah, baru pada pemerintahan SBY, mesti SBY keberatan. Ibu Ketua Umum Megawati yang anaknya Soekarno mengingatkan kepada seluruh kader PDI Perjuangan untuk memperjuangkan keistimewaan. Kalau di Jakarta yang mengawal pansus namanya Ganjar Pranowo. Kalau di Yogyakarta namanya Toto Hedi Santoso. Nah, kata nilai kirang langkungi ngaten di Mas Joko nggih. Yang membuat pidato itu saya disiarkan Metro TV ini apa? Tasih rada bagus mbiyen ya juga. Nah, itu waktu itu. Nah, intinya kurang lebih bersama siapa? Bersama rakyat Yogyakarta yang dipimpin oleh para lurah dan para dukuh. Berjuang bersama, akhirnya SBY tidak mau memberikan keistimewaan karena didesak habis. Nah, hasil keistimewaan itu adalah Yogyakarta diberikan dana khusus disebut dana IS. Ini seperti Aceh juga dapat, Irian Papua juga dapat. Bedanya di Jogja itu untuk membangun kebudayaan. Ngaten nggih? Ning ampun Jerman tafsir, nek kebudayaan ini memang soal joget-joget niku, kalih njur melukis-melukis, njur ngetoprak mboten ming niku. Inti dari maka dulu yang mimpin Mas Joko di perda yang paling krusial itu adalah perda kebudayaan. Pada saat itu saya tolak sampai 3 tahun. Karena pembuatnya nggak mampu mempertahankan argumentasi berhadapan dengan kami, gitu aja. Ya, dengan bapak itu. Gitu lah. Niku diweden-wedeni nggo basa Inggris barang niku. Lenggawe niku. Jurang kepe sak tinggi iki lan iso basa Inggris ngono wae. Nah, intinya kayak begitu. Nah, singkat cerita, yang paling saya pertentangkan hanya 2 hal. Yang pertama, ketika mereka menyebut kebudayaan cipta rasa karsa, niku tok lho jawab kuwi wong SMP ya ngerti.
Tetapi bagaimana sebagai pikiran ini menjadi operasional, ini harus dilengkapi. Nah, bagaimana melengkapinya? Begini, saya akan menggunakan kata cipta rasa karsa, tapi kurang lebih akan menjadi proses belajar masyarakat yang mendasarkan diri pada cipta rasa karsa untuk menjawab tantangan zaman. Jurlo takon, menurut bapak-bapak tantangan zaman hari ini apa? Bingung lo takonnya dulu. Saya mau cerita, ini di forum itu Bapak pernah melihat tarian suku Asmat yang meniru tarian burung? Ya, kami pernah lihat. Menurut Bapak itu apa? Itu ekspresi kebudayaan. Ya, mereka mistik aja. Oh Bapak, tafsir mistik silahkan di sana. Tetapi ilmu pengetahuan akan mengatakan yang seperti ini. Jadi ngaten Ibu Bapak, di irian niku riyen wong do bingung. Tonggoku kok mati 20, ana 40 bendino. Jebul niku dicokot nyamuk jenenge Aedes aegypti yang membuat malaria dan nggak ada obatnya. Pada saat itu kinine belum bisa masuk ke Irian. Nah, maka kemudian mereka mencoba mengharmoniskan diri dengan alam, meniru burung, setiap hari menari tiruan seperti burung itu. Tiba-tiba mereka kaget setelah nari sesasi, romsasi terus, loh kok rada mati ya? Ini sebenarnya kalau kita menari terus-menerus itu olahraga apa mboten tuh? Nah, ketika olahraga itu muncul imunitas tubuh menapa mboten? Nggih ta, mula ten mriki wonten wong rambutnya putih tetep ketok sehat mergo bendina olahraga jenenge Cak Sunio. Nah, nika imunitasnya dicokot ae desa gapti mboten napa ngoten lho. 60 tahun itu. Ya, itu 60 tahun itu. Kayak begitu aja kayak nomnya piye. Nah, kirang langkung seperti itu, maka saya kemudian menjelaskan apa tantangan hidup di Yogyakarta. Mereka nggak sejawab ekonomi itu persoalannya. Tantangannya adalah ekonomi. Malah saat ini awake jenenge bareng untuk dana es malah jadi provinsi termiskin sak Jawa. Gleling lah. Gleling tenan nih. Padahal itu ditambahi duit loh, kok tetep ngoten. Nah, ini ada persoalannya adalah pemangku kepentingan itu belum mampu menafsirkan perda itu sebagaimana mestinya. Jadi masih banyak soal gaya gamelan, aku orang larang. Isi oke pentas ini, iku ya nggak ngelarang. Tetapi harus ada pikiran, misalnya begini nih. Oh ibu-ibu ini, ngaten je, pengen gawe komunitas, lombok, gawe roti. Ning kudune roti sing mengandung Jogja. Napa niku nek Bantul iki jen geplak terkenal. Kolpet kali adrem. Apa jenenge Mas? Adrem. Misalnya kayak gitu. Yang memperlihatkan ciri khas Yogyakarta. Adrem loh jenenge. Sumber Mulyo. Apa? Kolpet itu ada. Kolpet itu apa sih? Oh iya iya. Kamu aku gak paham loh, aku kan Jakarta ya. Ya, saya lanjutkan ya. Misalnya seperti itu, dicarilah kuliner atau masakan yang khas. Ini nanti bisa dibiayai oleh dana es. Sama kalau kita ada pengrajin batik, kemudian batiknya itu diorientasikan pada motif-motif Jogja, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta wajib hukumnya membiayai itu. Paham deh? Nah, ini yang terus-menerus kita perjuangkan sampai hari ini. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika perda sudah jadi, kemudian pemerintah itu juga harus bikin aturan macam-macam, tetapi ini belum ke cover sesungguhnya. Nah, makanya kalau hari ini mendapat dana tambahan 1,3 1.320 miliar, ning urung iso kedung secara signifikan karena belum ada aturan baku di dalam SK gubernur. Nah, ini kami terus-menerus memperjuangkan itu.
Karena tujuan kebudayaan sekali lagi tetap menjawab tantangan zaman. Nek pun sepakat tantangan zamannya ekonomi, maka salah satu kerja yang harus dilakukan di dalam sistem kebudayaan kita adalah bagaimana kita berekonomi. Kalau umpamanya bikin ketoprak, piye masyarakat sekitarnya juga bisa jualan, dan seterusnya dan seterusnya. Kados rikala kula tasih alit nonton ketoprak sing betul kae banget. Nenek saniki ketoprak kana awake dhewe ning omah ngono lho. Lah ngoten. Nah, ini menciptakan sesuatu yang belum sempurna, tetapi ke depan saya percaya yang sesungguh-sungguhnya bahwa itu pasti akan bisa mengatasi. Nah, contoh berikutnya. Sebenarnya kan dana kita tentang kebudayaan itu hanya 1.320 itu yang sudah dianggarkan. Tapi pada saat itu kami berembuk dengan ngerso dalam menawi kula tambahi 500 miliar menit kira-kira berapa? Tapi wis cukup dereng. Dereng piye? Dereng ngonten sing PDI. Niku tasih njuruk lewat dinas-dinas kae lho. Neng dinas wis dijaluki kabeh padahal riyen sing berjuang nang PDI le rakyat. Oh iya ya, anjur piye? Kula golek teng Jakarta. Di Jakarta kami minta 500 miliar ning Ginyang karo Jakarta karo menyang Brambang. Akhirnya dadian 100 miliar niki sing kula bagi nggih Pak Kepala Daerah niki. 17,5. Ning nggih ming 17,5 sing tak ndelik ngono lho. Ngono ndak jajan. Kirang langkung ngoten niku. Nah, ke depan saya tadi di Kalurahan Sriharjo. Ibu Lurah bersama masyarakat minta di situ yang ada destinasi wisata. Dia bertanya, itu mungkin tidak dari dana keistimewaan? Mungkin, tetapi jalurnya melalui dinas pariwisata. Lah Imogiri sini ada nggak itu? Kalau ada, itu juga mungkin cuma dinasnya melalui pariwisata, tidak harus melalui dinas kebudayaan. Nah, ke depan saya berharap kemudian kita bisa menggelontorkan lebih kepada dana kebudayaan di dana IS ini agar masyarakat benar-benar bisa menikmati. Caranya dos pundi? Niki nek kula pidato ning ngoten niku mungkin mesti njur lali. Gampang ngeling-eling. Angger bingung mara tengene Ratna. Niki kula mengiroki Mas Joko le. Sebab sing jenenge wakil rakyat nek wakil niku jenenge pembantu. Nggih to? Basa Jawane batur. Dadi niku mboten yang terhormat. Batur Suratman. Rakyat ndhawuhi kowe kon ngene kon ngono. Ya kowe nggih, tabik tuanku ngono. Jangan dibalik yang terhormat Bapak Suratman. Salah kowe. Menurut saya dia membantu masyarakat dan gunakan itu sebaik-baiknya. Mungkin nek niku mboten iso sambate le Pak Joko. Tanda tangani mawon ben rampung. Oh, kowe ra bakal kowe mesti tak perjuangkan. Nah, kowe ro Joko ora tanggung-tanggung. Rungokno iki. Nah, terus ya, Cak. Ya, intinya seperti itu. Nanti kalau sama Pak Joko sampai belum selesai, kalau saya akan berjuang untuk apa yang kita rencanakan bagi masyarakat. Ngaten nggih? Matur nuwun wekdal kula kunduraken merdeka. 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 Matur nuwun.